Kami dalam segmen Editor's View dan saat ini masih ditemani oleh rekan saya Sinta Zahara dan Managing Editor CNBC Indonesia Mas Michael Jeffriando. Kita lanjutkan kembali diskusi kita Mas Michael dan juga Sinta. Baik, balik lagi ke masalah anggaran. Ini masih menjadi pertanyaan begitu. Mungkin kita akan berbicara juga tadi ketika kita kaitkan dengan yang namanya masalah teknis ya, ada pengiriman, ada logistik, ada vendorship bahkan begitu ke depannya. Nanti ketika proyek ini betul-betul berjalan, angka 15.000 itu idealnya ya, sekitar 15.000, 14.900 begitu ya. Apakah itu memang sudah include biaya-biaya itu atau seperti apa ya? Biaya pengantaran misalnya. Biaya pengantaran, ada biaya logistik, ada biaya apa? Ini apa yang perlu dipertimbangkan dengan angka tersebut begitu? Iya, dan termasuk biaya kemasan. Karena kalau kemarin kayak Gibran itu kan cukup bagus ya, semacam catering orang kerja ya. Anak-anak sekolah dapatnya. Memang kalau berdasarkan pernyataannya Mas Gibran sendiri, kita lihat memang buat anak-anak jangan pelit gitu. Iya betul, tidak pelit. Tapi kan kita harus melihat anggaran ini cukup apa enggak gitu. Jangan mengorbankan hal-hal lain mungkin. Atau pemerintah bersedia mengorbankan hal-hal lain agar program ini bisa berjalan. Ini kan perlu dipikirkan lagi dengan matang gitu. Nah mengenai anggaran 15.000, memang benar tadi ada biaya pengiriman, ada biaya logistik, terus kemudian ada biaya kemasan dan lain-lain. Itu juga harus menjadi catatan bagi pemerintah gitu. Kalau misalnya melibatkan swasta, pasti ada margin yang diambil gitu. Siapakah yang berhak, tendernya seperti apa gitu. Ataukah dari pemerintah sendiri, ya tadi kita bahas ya mengenai apakah itu badan, bagaimana sistem birokrasinya, pendistribusiannya seperti apa. Tentu bakal banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Cuman redaksi melihat mungkin di tahap awal memang sebaiknya tidak seluruh anak mendapatkan makan bergizi gratis ini. Mungkin bisa dimulai dengan beberapa wilayah yang memang kategori masyarakat miskin atau tingkat stunting atau tingkat gizinya lebih buruk gitu. Sementara kalau yang di daerah perkotaan rasanya bisa menggunakan program lain dengan budget yang lebih rendah gitu. Ini untuk mengantisipasi lah berbagai hal-hal yang bisa merusak jalannya program. Baik, kalau berbicara mengenai program atau subsidi yang memang diberikan oleh pemerintah ini kan diharapkan memang tepat sasaran begitu ya. Melihat bagaimana tadi disampaikan bahwa sebetulnya ya kan kita lihat dulu anak-anaknya seperti apa ya. Balik lagi tadi ada soal pelaksanaan, ada soal anggaran, ada soal pendataan juga nih. Artinya betul. Mungkin tidak semua anak-anak akan menerima makan bergizi gratis ini gitu ya. Nah kalau Anda sendiri melihat bagaimana sih sebetulnya anak-anak ini nih nanti ke depannya begitu ya kan. Kalau dalam satu sekolah artinya mungkin tidak semua anak bisa menerima ini begitu. Apakah ini nanti ke depannya akan cukup efektif pelaksanaannya? Iya, kalau melihat negara-negara maju saja memperlakukan hal itu, negara-negara berkembang, rasanya kalau seandainya dijalankan secara tepat, itu tentu akan efektif, baik secara peningkatan manusianya sendiri gitu ya, dan kemudian untuk pemanfaatan bonus demografi kita juga gitu. Kita tentu mengharapkan dengan demografi yang sebesar ini, itu sekaligus kualitasnya tidak ketinggalan gitu. Jadi nggak cuma sekedar manusia-manusia aja yang ada di Indonesia ini, tapi manusia yang benar-benar berkualitas gitu. Nah ini program yang tentu baik sekali bisa dijalankan seandainya benar-benar efektif atau konsisten gitu ya. Karena akan menjadi perhatian pemerintah ketika misalnya, ini tidak cuma anak ya, kalau kita lihat untuk pembangunan manusia juga ya kan, pasti ada program tentang ibu mengandung, gizinya bagaimana, terus kemudian anaknya lahir sampai balita gitu. Tentu itu juga menjadi perhatian pemerintah juga. Oke, baik. Nah, kemudian balik lagi ya di masa transisi ini begitu ya kan, tentu perlu komunikasi yang which is juga sudah kita lihat sudah mulai tampak terjalin begitu ya antara pemerintahan yang sekarang dan juga pemerintahan yang akan datang. Kemudian kita juga ketahui ada beberapa nama juga yang sebetulnya ini dari kubunya presiden yang terpilih begitu yang sudah masuk juga ke dalam jajaran pemerintah sekarang begitu. Nah, seperti apa Anda melihat artinya secara anggaran ini betul-betul sudah bisa dipikirkan oleh pemerintah baik di masa sekarang maupun juga di masa yang akan datang begitu? Iya, untuk optimalisasi anggaran yang sudah dipatok 71 triliun tentunya diharapkan ada keberlanjutan gitu. Tapi banyak juga yang cukup meragukan gitu, apakah itu sudah selesai di sana atau karena nanti bergantinya pemerintah, Pak Presiden Prabowo kan tentu dia punya kesempatan untuk mengubah APBN gitu, termasuk anggaran 71 triliun gitu.
entah itu mengobarkan program yang lain misalnya yang dianggap ya udah yang ini nanti saja, ini program saya yang pertama dan harus berjalan sukses, maka saya harus mengerahkan seluruh dana ke sana dan menambah dari budget yang sudah ada. Itu kan tentu bisa juga gitu. Atau menempatkan opsi-opsi lain di pos-pos belanja lain gitu. Misalnya melalui dana BOS itu ditambah untuk mendukung program ini juga, atau dana-dana di bantuan sosial. Ini juga masih banyak kemungkinan lah gitu yang bisa terjadi ketika pemerintah berganti nanti. Baik, lalu menurut editor sendiri begitu ya, langkah tepat apa begitu di masa transisi ini, di masa-masa masih menggodok begitu ya, yang harus dilakukan dan juga mungkin menjadi perhatian penting agar nanti ke depannya begitu ya, pemberian makan gratis ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia lah begitu, atau malah mungkin membuat anggaran membengkak begitu. Ya yang pertama di makanannya sendiri ya, pasokan, kualitas itu juga penting gitu. Kita tidak ingin ada terulang kembali kalau kita lihat ada satu daerah yang menyelenggarakan pembagian makanan tapi bentuk makanannya sudah mungkin tidak layak gitu ya. Jadi kita harapkan kualitas makanannya itu benar-benar terjaga, pasokannya aman dan jangan sampai menimbulkan masalah baru dari sisi pangan tentunya gitu. Karena ketika semua pasangan disedot ke sini itu bisa jadi pasokan buat yang lain jadi terbatas atau justru kita malah mengimpor dalam jumlah yang sangat besar yang tentunya tidak bagus buat perekonomian gitu ya. Terus yang kedua dari sisi anggaran. Anggaran memang akan menjadi concern investor juga gitu. Terutama APBN ke depan karena penerimaan sudah mulai melandai, tidak naik lagi dan utang cukup besar. Tentunya kehati-hatian dalam menjalankan program dan penambahan utang akan menjadi concern bagi investor. Terus kemudian masalah distribusi. Itu yang paling penting baik dari sisi anggaran dan kemudian dari pangannya sendiri gitu. Apakah melibatkan swasta ataupun membentuk badan sendiri. Nah itu tentu harus menjadi pertimbangan penting lah. Baik, cukup banyak ya pertimbangan. Banyak sekali. Banyak dan semoga sekali lagi ini juga bisa mengingatkan begitu tadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih Sinta Zahara sudah menemani dalam segmen Editor View dan terima kasih Mas Michael untuk insight-nya ya dari redaksi CNBC Indonesia.